Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Kak. Masuk. Boleh boleh. Silakan masuk. Silakan Kak, pilih tempat ternyamannya. Silakan Kak, pilih tempat duduknya. Terima kasih. Boleh ditaruh dulu tasnya Kak. Kakak mau minum dulu nggak? Boleh? Boleh ya. Air putih nggak apa-apa? Ya, air putih aja. Oke, sebentar ya. Iya. Ini kan. Terima kasih. Iya, minum dulu biar relax. Sebenarnya kalau boleh tahu dari mana asalnya? Dari Ciomas, Oh, Ciamas. Kesini naik apa? naik motor. Aman ya perjalanan? Aman. Soalnya sekarang lagi musim hujan ya. Iya, tadi mah ini apa sih, cerah gitu. Oh iya, cerah. Kakak statusnya kuliah atau kerja gitu? Kuliah sambil kerja. Keren. Iya. Kita kenalan dulu kali ya, Boleh. biar lebih kenal. Kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Oke Kak, perkenalkan nama aku Leni Amelia sebagai konselor kakak nantinya selama menjalani kegiatan pada hari ini. Kakak boleh panggil aku Leni ya. Kalau boleh tahu, kakak siapa namanya? Aku Anida Zira, bisa dipanggil Zira. Aku panggil Kak Zira ya. Kelahiran berapa Kak kalau boleh tahu? 2004. Oh, 2004. Iya. Oke Kak, sebelumnya kakak pernah mengikuti kegiatan konseling tidak? Belum pernah. Oh, belum pernah. Pertama kali nih. Ya Allah, terima kasih Kak sudah memilih saya sebagai konselor pertama kakak. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih ya Kak sekali lagi. Semoga bisa senang hati mengikuti kegiatan pada hari ini. Oke Kak, karena kakak baru pertama kali mengikuti kegiatan konseling pada hari ini, jadi konseling itu adalah salah satu layanan konseling individual di mana yang dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu saya sebagai konselor dan kakaknya sebagai klien. Di mana tujuannya itu untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh kliennya. Jadi kita mencari solusi bersama-sama Kak. Gitu. Nah, untuk asas kerahasiaan kakak tenang saja karena saya sudah diikrar konseling. Jadi kakak bisa ceritakan apa yang mengganggu dan mengganggu terus mengganjal di pikiran Mbak pada saat ini. Jadi keluh kesah apapun bisa kakak ceritakan kepada saya. Jadi kakak jangan takut untuk kayak, gimana nih ya, saya kan cerita baru pertama kali ya, pasti ada rasa kayak takut gitu ya Kak ya. Iya benar. Jadi tenang Kak, untuk kasus kerahasiaan kami jamin semuanya terkunci. Kalau boleh tahu kakak datang ke sini dengan senang hati atau paksaan dari teman? Insya Allah saya datang ke sini dengan senang hati. Oh, berarti sukarela ya. Iya. Terima kasih ya Mbak ya, karena salah satu datang ke sini juga Mbak berarti mau memperbaiki diri menjadi yang lebih terbaik lagi. Oke. Karena sudah tadi saya kuatkan lagi apa itu konseling, sudah saya jelaskan dan sudah saya tekankan lagi bahwa kerahasiaan sudah pasti terjamin. Dari sini gimana? Udah jelas apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas. Jelas ya. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak ya. Oke. Mbak masih relax atau masih tegang habis perjalanan? Ya sedikit gimana ya? Ada rasa gimana ya? Deg-deg gitu. Oh iya. Kan ya. Iya. Namanya juga pertama kali gitu. Iya benar. Tapi masih nyaman kan di tempat Iya, ini? nyaman. Oke. Oke Mbak, kita langsung masuk ke kegiatannya aja ya. Gimana Mbak? Hari ini ada yang diceritakan atau keluh kesah yang mengganjal saat ini ataupun dari kemarin-kemarin gitu, yang udah Mbak tahan? Tenang Mbak. Gimana kalau kita tarik nafas dulu biar rileks? Dah. Oke. Jadi sebenarnya saya kan apa ya,
anak pertama gitu kan, anak pertama. Terus saya juga saya kuliah di UIN. Terus saya kuliah juga bukan sembarang kuliah gitu tuh, sambil kerja juga. Oh, part time ya Iya. biasanya anak-anak kuliah. Nah, terus saya juga mengikuti organisasi. Keren. Ya di situ saya merasa gimana ya? Pasti menantang nih ya Iya. kehidupan. Gimana ya? Ada yang dibingung nggak dari kan kakaknya ikut organisasi terus kerja part time. Kalau boleh tahu part time itu Sabtu Minggu ya? Iya, Sabtu Minggu. Terus sekarang Jumat juga tuh MK-nya cuma sampai zuhur doang. Jadi gitu. saya sorenya langsung kerja gitu tuh sampai malam. Iya. Berarti Senin sampai Jumat itu kuliah. Iya. Kalau misalkan Jumat itu bisa dipakai untuk kerja di sore harinya gitu. Terus ikut organisasi juga. Iya, saya ikut organisasi. Kadang gimana ya? Bingung ya atau gimana? Saya masih bingung kan dulu. Jadi bagaimana kak? Masih ada yang dibingungin nggak? Jadi gini kak, saya sebagai anak Nggak apa-apa. gimana ya? Grogi ya. Tenang. Jadi di sini aku tuh sebagai anak pertama. Saya mempunyai adik satu, jadi saya dua bersaudara. Oh, udah bersaudara, oke. Nah, saya tuh Bagaimana kak? Masih bingung atau gimana? Kita mau pernapasan lagi? boleh. Oke, kita tarik nafas dulu ya. Udah mulai relax belum? Udah ya. Anggap aja teman kak kita. Gimana kak? Ada yang diceritakan? Jadi gini kak, saya kan anak pertama, terus saya juga dua bersaudara, saya punya adik satu. Nah, posisinya saya tuh lagi kuliah, ditambah saya juga bekerja sebagai admin di kafe. Keren. Terus saya juga terus saya juga mengikuti organisasi di kampus. Itu sebenarnya membuat saya ngerasa sibuk gitu tuh, kayak produktif banget gitu loh gitu. Iya. Apalagi ini ada kegiatan 3 jadwal ya posisinya, kuliah, kerja, tadi organisasi ya? Iya. Gini kak, saya kuliah dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat itu saya kuliah sampai jam 1. Oh, jam 1. Nah, dari jam 2 sampai jam 3 tuh adalah istirahat gitu tuh. Tapi di situ tuh kayak saya gak leha-leha gitu kak. Saya ngerjain tugas gitu tuh. Pokoknya mah sambil Ada waktu luang aja Ya, gitu tapi ya. ada ya diisinya dengan mengerjakan tugas tersebut kak. Dimana setiap harinya itu kan pasti ada tugas. Iya. Terus di setiap minggu itu saya kan mengikuti organisasi, pasti selalu ada rapat, apalagi kalau ada acara, kayak semuanya gitu tadi kepala. Jadi mikir inilah, mikir itu, pokoknya gitulah. Iya. Kalau boleh tahu, kakaknya jurusan apa ya? Saya jurusan HKI kan. Oh gitu, keluarga Islam ya? Iya. Jadi nggak kelas karyawan ya kakak? Kuliahnya, oke. Saya kuliah ini kak di UIN. Oh di UI. Iya. Tapi kakak menduduki kedudukan apa kalau di organisasi? Saya sebagai Departemen Pemberdayaan Perempuan kakak. Oh, Masya Allah, keren. Maka dari itu yang membuat kakak tuh kayak harus bertanggung jawab banget nih Iya, gitu. apalagi saya posisinya di situ sebagai ketua Departemen Pemberdayaan tersebut kak. Jadi kan setiap minggu ada aja nih ya kegiatan, ada aja tugas gitu, ada aja rapat-rapat gitu. Kalau boleh tahu rapat organisasi itu setiap minggunya pasti ada? Pasti ada kak.
apalagi kalau misalkan ada acaranya misalkan buat bulan depan, Iya. itu pasti setiap minggunya entah 2 minggu entah 1 minggu 3 kali 2 kali itu selalu ada rapat kan. Berarti digarap sebelum-sebelumnya Hmm. gitu. Seminggu berapa kali kalau boleh tahu Kak Rita? Bisa Kak, bisa 3 kali. Oh 3 kali, berarti seminggu itu 3 kali ya? Iya, Jamnya di jam berapa? kadang sore kalau misalkan ini malam. Gitu. Hmm, Kalau tentang kerja kamu gimana? Gimana ya, saya kerja dari hari Sabtu sampai Minggu. Itu di Part-time ya? sini part-time, dari pokoknya pagi jam 7:30 lah saya udah standby di kafe tersebut. Kan saya di situ sebagai admin Kak. Oh, admin, keren. Admin. Keren sekali. Terus apalagi sekarang kan detik mau UAS nih. Jadi pasti kan tugas tuh numpuk banget. Belum saya ngerjain tugas, ada pekerjaan, belum ditambah mengikuti organisasi gitu. Jadi kesannya tuh tapi di situ saya bawa santai aja gitu. Tapi gimana ya? Masih tetap bisa menjalani gitu Iya. ya, walaupun kayak banyak banget nih gitu tuh Tapi kerjaan. selesai pasti. Pasti selesai, tapi di situ tuh saya nggak bisa menikmati gitu Kak, nggak bisa menikmati apa ya Situasi situasi gitu. ya. Kalau misalkan saya kuliah gitu tuh nggak bisa kayak gimana ya, bisa saya fokus tapi kan dalam kefokusan itu pasti di otak saya tuh kemana-mana Oh, gitu. gitu. Pasti selesai. Iya, iya. Berarti kayak nggak ada rasanya kayak ya udahlah yang penting dikerjain Iya gitu. gitu. Setiap harinya tuh dikejar deadline. Pokoknya mah. Kalau boleh tahu, kakaknya udah pernah memanage waktu belum? Kayak buat jadwal gitu. Udah. Oh udah. Iya. Itu gimana cara buat memanage waktunya gitu? Kayak contohnya, kakaknya kuliah seminggu gitu, terus ngerjain tugasnya kapan gitu. Jadi gini, misalkan nih, pasti saya kan kuliah 3 MK kan. Itu 1 MK-nya itu 3 SKS. Kan 3 jam. Kalau misalkan 3 SKS, maksudnya yang 3 SKS itu ada berapa mata kuliah? 1 apa 2? Kan perharinya. Perharinya itu kadang ada 2, 3 gitu tuh. Tapi ada aja gitu dosen nggak masuk. Misalkan nih MK kedua dosennya nggak masuk. Nah di situ saya gunain untuk istirahat sama sambil ngerjain tugas gitu aja kan. Tapi relax nggak ke kakaknya? Enggak sama sekali. Tapi tetap dijalani ya? Iya, tetap dijalani. Oke. Berarti kakaknya udah sempet mengambil manage waktu ya. Tapi berjalan juga kan manage waktunya? Berjalan. Menyelesaikan juga semuanya. Ya, semuanya diselesaikan. Kalau misalkan nggak diselesaikan, nanti berdampaknya ke saya juga gitu. Iya betul. Terus apa yang buat mengganjal dari semuanya udah dikerjain nih gitu tuh? Tapi saya nggak happy. Oh, nggak happy. Iya. Jadi semua pekerjaan apa ya? Selalu terburu-buru dalam hidup saya, itu terlalu buru-buru. Apa-apa gimana ya? Sebenarnya pengen nangis. Iya. Nggak apa-apa. Kakak udah keren kok segitu, keren banget menurut aku. Jadi gini Kak, gimana ya? Saya tuh bekerja, kuliah, mengikuti organisasi, tapi gimana ya? Gak bisa menikmati gitu tuh. Jadi gimana? Tapi kakak pernah nyobain nongkrong nggak nih sama temen kayak ih lagi stres banget gitu? Pernah sesekali, tapi nongkrongnya saya itu apa Biasa ya? aja. Iya. Apalagi kan saya jadi admin, pasti ada aja gitu tuh. Chat gitu. Oh, Jadi chat, kepikiran lah gitu. kepikiran. Oke, jadi masalahnya kakak itu nggak bisa menikmati dalam segala hal yang dilakukan, tapi bisa selesai gitu. Iya Kak. Keren juga ya kak. Tapi sebelum kakak datang ke sini, kakak udah pernah mencoba dulu nggak sebelumnya kayak share ini kayaknya sebelum datang ke sini gitu, pernah mencoba nggak? Saya orangnya sebenarnya mah ya Menjalani aja gitu. iya menjalani aja. Terus saya juga orangnya nggak gampang cerita ke orang
gitu. Jadi sekarang tuh kenapa saya pengen cerita ke mbaknya, ya mungkin ini nih pikiran saya udah kayak mau meledak gitu loh. Gitu. Ya, Berarti, pengen dicurahin gitu. Emosi udah terpendam Iya. gitu karena emang nggak pernah diluapin, akhirnya keputusan datang ke sini. Terus saya juga kan tadi anak pertama ya kak, di situ kayak saya juga kerja. Nah pokoknya setiap minggu tuh saya bagaimana harus dapat uang. Di situ setiap minggu tuh saya harus ngasih ke adik saya gitu tuh. Pokoknya setiap minggu harus cukup buat saya, adik saya. Terus saya juga jarang pulang kak, meskipun deket, kayak nggak ada waktu untuk pulang. Paling misalnya video callan gitu sama keluarga. Jadi gini kak, saya kan datang ke sini pengen minta solusi kepada kakak. Jadi kan Mencari jati diri. saya kan apa ya, saya kan tapi kak saya bingung banget. Kalau boleh saya mau minta solusi ke kakaknya Boleh. atas perasaan yang saya alami ini, dimana saya gak menikmati dengan kehidupan saya gitu kak, tapi saya bisa menyelesaikannya. Soalnya ini tuh mengganggu banget dengan keseharian saya. Terus saya sempat mikir, gimana sih makna hidup kalau nggak berwarna gitu kan? Gimana sih kak gitu tuh Iya, kalau nggak benar. berwarna? Jadi nggak menikmati ya. Soalnya saya mikir hidup ini cuma menyelesaikan tugas doang gitu. Pokoknya pikirannya gitu mulu. Siklusnya berarti udah yang penting nyelesain tugas gitu. Jadi saya tuh nggak enjoy lah kan menjalaninya gitu tuh, kayak mau apa-apa nggak enjoy. Tapi yang penting tugas itu selesai. Iya, Tapi kamu gak menikmatinya. tidak. Oke. Terus kadang saya juga pengen gitu kak, santai, me time kayak orang-orang, bisa ngopi. Pokoknya ya meskipun saya di kafe gitu bisa ngopi mah, tapi kan kayak Ke distract gitu iya, ya. ke distract dengan tugas-tugas saya yang banyak gitu tuh. Menurut saya banyak, nggak tahu kalian menurut orang-orang gimana ya. Jadi itu tuh udah salah satu kebiasaan ya. Iya kak. Oke. Jadi saya pikir gak perlu ya untuk me time, self reward. Yang penting saya bisa gitu tuh menyelesaikan semua tugas ini gitu kak. Gimana kak solusinya? Saya bingung banget. Oke kak. Deh kak, yang penting saya tuh bisa menjalani semuanya gitu dengan santai, dengan gembira gitu. Tapi saya tuh semuanya dikejar-kejar deadline gitu tuh, dikejar-kejar apa? Gimana sih kak? Paham kali ya kakak juga. Kita mencari solusinya bareng-bareng Iya, aja ya. Saya kan minta solusi ke kakak bagaimana gitu kan. Kakak sebelumnya udah pernah memanage waktu ya yang pertama, Iya. dan itu berjalan. Dimana kakak itu kayak nih produktif nih gitu ya, kehidupan saya produktif gitu. Tapi kakak pernah nggak mikir ke diri sendiri? Mikir gimana maksudnya kak? Kayak mikir, ini kan diri saya yang menjalani gitu. Kenapa kayak saya tuh harus terus menekan nih ke diri saya kayak kamu bisa gitu tuh, tanpa kayak ayo dong kita self reward sedikit gitu. Kamu kan udah ngerjain tugas nih gitu tuh. Kamu pernah nggak mikir ke diri kamu sendiri? Maksudnya kayak menyayangi lah ke diri kamu sendiri untuk sayang gitu tuh. Ya pernah mikir kak, tapi kan gimana ya, mungkin belum sempet gitu kan, belum ada waktu yang pas nih untuk saya self reward buat diri saya sendiri gitu tuh. Soalnya saya ngerasanya apa ya, kurang mulu gitu tuh, beri sepenuhnya 100% gitu. Tapi kan emang saya tahu gitu tuh semuanya nggak semuanya itu harus perfect gitu kan. Nah, kamu sudah paham ya dari situ, kayak nggak perlu harus perfect, yang penting kita berusaha gitu tuh. Tapi kamu pernah deep talk nggak sama diri sendiri? Kayak mengaca ke diri sendiri gitu, apakah saya capek melakukan ini semua, apakah saya menikmati? Iya, saya setiap malam kalau tidur tuh kan, kalau tidur saya pasti bergelut dengan pikiran saya sendiri gitu. Harus gimana, pokoknya mikirlah. Saya juga pengen bahagia. Iya, sebenarnya bahagia, tapi kan dalam kebahagiaan itu pasti ada aja gitu tuh gebrakan yang aneh-aneh gitu. Iya benar.
Kita coba dari mulai hari-hari kamu kuliah dulu ya. Di hari-hari kamu kuliah itu Senin sampai hari Jumat. Setiap hari MK full, maksudnya kayak ada nggak di satu hari itu untuk satu MK? Jumat. Oh Jumat. Iya. Tapi kamu katanya part time di Sabtu Minggu ya? Iya. Di Sabtu Minggu. Mungkin di hari Jumat, karena tugas itu kan nggak setiap hari, maksudnya nggak setiap hari ada ya, kayak ada yang udah selesai gitu, ada lah yang deadline-nya masih lama gitu ya. Nah kakak coba untuk kayak ngajak nih ke diri kakak kayak akhirnya gitu, ini ada waktu senggang nih, cobalah saya untuk ngajak ngobrol ke diri saya sendiri, apa yang udah selama ini saya rasakan gitu tuh, yang pokoknya resapi gitu tuh, diresapi di dalam diri kakak, di tempat yang emang benar-benar yang membuat kakak tuh nyaman. Kayaknya saya harus ngobrol deh sama diri sendiri, kalau emang saya tuh ngerasanya di kehidupan ini tuh nggak ada warnanya gitu tuh, kayak gitu membosankan sekali gitu tuh. Nah kakak coba aja diri kakak untuk ditalk, untuk membicarakan apa yang sebenarnya kakak rasakan gitu tuh. Baru abis itu divalidasi oleh kakak sendiri, kayak oh saya harus begini gitu. Mungkin kakak punya plan untuk itu, Sebenarnya untuk bisa merasakan ke-enjoy-nya dalam kehidupan gitu. pastilah, Ya. pasti ada kan. Ya, insya Allah dengan saya curhat ke kakak, saya harus lebih sayang ke diri saya sendiri gitu tuh. Saya layak bahagia, saya layak apa ya? Intinya mah nggak semuanya harus perfect gitu. Iya benar. Ya. Jadi kakak mau mencoba nih ya untuk ngobrol sama diri sendiri. Iya. Nah kakak kan di organisasi juga ya, apalagi kakak kan departemen gitu kan, ketua departemen maksudnya. Nah kakak bisa ngerjain proker ya biasanya namanya kalau di kuliah itu. Iya. Ngerjain proker di bagian kakak saja, maksudnya kakak kalau ngerjain itu pasti keseluruhnya ya? Iya. Jadi kalau di organisasi itu mah nggak apa ya, saya tuh harus fokus ke departemen saya nih, tapi semuanya harus ikut berkontribusi gitu kan. Jadi setiap ada acara dari bidang ini, saya juga harus berkontribusi gitu tuh. Bisa izin, tapi kan masa saya setiap ada rapat mau izin terus kan nggak enak gitu kan Kak. Iya kak. Jadi coba deh kakak mengambil tanggung jawab yang emang seharusnya itu tanggung jawab kakak gitu. Kakak nih di divisi PP gitu ya, di departemennya, ketua departemen kan. Kakak ambil aja yang bagian kakak gitu, untuk bagian orang lain biarin lah gitu tuh. Kalau misalkan ada kepikiran kayak kegiatan ini berjalan dengan semestinya nggak sih gitu, pasti berjalan kok gitu tuh. Soalnya kan kita juga bekerja di satu organisasi yang saling membantu gitu. Jadi kakak kan nggak capek sendiri. Nah, jadi selesain dulu prokernya, kayak abis selesain proker kayak enak nih udah selesai proker gitu kan. Kayaknya saya harus punya waktu nih untuk diri sendiri gitu tuh. Bahkan mungkin sekedar nongkrong sama teman kan itu juga buat seru ya kayak gitu. Coba kakak lakukan hal kayak gitu ya. Nah kalau untuk kerja di Tapi yang part-time, itu Kak, sebenarnya kadang kan di organisasi itu saya bukan ngerjain tugas proker doang gitu, tapi kan saya juga harus mengarahkan anggota-anggota saya gitu. Pokoknya intinya harus apa ya? semuanya terlaksana dengan baik. Semuanya terlaksana dengan baik. Bukan gitu. Gimana tuh? Gimana ya? Jadi apa ya? Semuanya bisa berjalan. Iya harus berjalan gitu terus. Jadi saya tuh bukan sekedar menjalankan proker-proker terus berkontribusi, tapi kan saya harus apa sih kayak membimbing anggota-anggota, mengajak. Pokoknya kan ada aja gitu kan di dalam organisasi itu, di dalam departemen yang kita apa sih yang kita naungi ya, ada aja gitu tuh yang cekcok gitu tuh, yang gak suka gitu tuh, pasti kan. Iya kak, kayak kita balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana cara memvalidasi keadaan tersebut gitu tuh. Jadi kakak tuh tahu nih tanggung jawab kakak gitu tuh, tapi
nggak sepenuhnya kakak taruh semua perasaan itu tuh kayak saya harus tanggung jawab nih, enggak. Jadi kayak ya udah saya harus tanggung jawab kayak gini gitu tuh. Jadi untuk seterusnya kayak contohnya kakak udah pulang ke kosan gitu, jadi nggak ada lagi nih mikir tentang organisasi gitu. Kayak di kampus setelah rapat gitu kayak ya udah selesai organisasi, saya pulang ke kosan, ini waktunya untuk diri saya sendiri gitu tuh kak. Jadi pokoknya sesuatu itu ada tempatnya gitu kak, bisa dibilang gitu. Tapi kakak kalau itu pasti dibawa ke kosan ya, kayak selesai ini pasti dibawa ke kosan gitu, kepikiran. kepikiran. Jadi coba untuk membatasi diri kak. Jadi kayak contohnya kakak kuliah gitu, kuliah itu bukan untuk dipikirkan tapi untuk dikerjakan. Dan dikerjakannya itu bukan semata-mata kayak udah dikerjakan dengan selesai, tapi dikerjakan dengan cara kita tuh meresapi, merasa gitu kan. Akhirnya dia tuh senang dengan apa yang kita kerjakan walaupun sampai selesai, walaupun capek gitu kan. Kayak oke, ini waktunya saya kuliah. Nah gitu. Oke, ini udah lagi hari Jumat, untuk waktunya saya untuk memperkaya diri, untuk memajakan diri saya, dimana setelah kemarin-kemarin saya udah capek banget gitu. Nah begitu pula untuk kerja. Untuk kerja juga kan itu part time 1 minggu, dimana pasti kerja itu pasti aja dong ada hari liburnya gitu kan, walaupun cuma 1-2. Apa di kakak anggap kayak gitu apa gimana? Kan saya kerjanya Sabtu Minggu, dimana Sabtu Minggu tuh rame terus gitu ya. kak. Jadi saya tuh nggak ada kali ya, tapi menurut saya nggak ada untuk istirahat buat diri saya sendiri gitu. Tapi boleh izin kan pastinya di kerjaan kakak itu pastinya sebulan tuh boleh ada aja izin. Iya ada. Masa saya mau izin terus setiap hari? Iya mungkin kan. Nah kalau misalkan kakak emang izin itu cuma sebulan 1 kali atau 3 kali? Saya kadang sebulan Dibolehin sama 2 kali. Oh 2 kali bolehnya maksimal ya. Itu saya pergunakan untuk pulang ke rumah kak. Kalau boleh tahu di rumah kakak aktivitasnya apa? Saya di rumah ini bantu ini apa sih namanya, ngajar juga kak. Ngajar. Berarti ketika kakak pulang ke rumah nggak ada waktu relax ya? Kadang habis zuhur doang kak, kan ngajarnya sampai zuhur. Itu kalau boleh tahu ada waktu untuk bercengkerama nggak, maksudnya ngobrol bareng orang tua gitu tentang keadaannya yang dirasakan, tentang serunya gimana kehidupan gitu. Saya orangnya tuh kayak jarang cerita gitu, jadi apa semuanya saya pendam sendiri gitu. Tapi komunikasi berjalan. Iya berjalan. Paling ya kalau misalkan masalah saya sendiri ada apa gitu tuh, saya nggak pernah cerita ke orang tua saya gitu. Jadi menyelesaikan dengan sendirinya. Nah, balik lagi ya tadi ke kerjaan, karena di kerjaan kamu itu cuma sebulan 2 kali ya maksimal izin. Nah, itu bisa dipergunain kalau misalkan emang diri kamu tuh emang lagi breakout banget, kayak lagi saya capek banget nih gitu tuh. Kakak boleh izin banget, boleh banget kok gitu. Izin tuh kayak yaudah ini waktunya saya manjain diri saya, bawa jalan-jalan, bikin happy gitu. Jadi intinya itu semua dari semua kuliah, kerja, bahkan organisasi, kakak tuh harus perlu tahu batasan. Dimana kayak ini batasan saya kuliah, udah cukup di sini mikirinnya. Ini organisasi udah cukup di sini gitu tuh. Bahkan ketika ada masalah yang emang panjang banget gitu ya di organisasi, cukup ketika rapat ataupun ketika kakak sedang berorganisasi aja gitu. Nanti ketika kakak emang udah keluar, udah selesai dari organisasi tersebut, kakak coba belajar untuk relax lagi gitu, kayak ya udah. Tapi kak, saya tuh orangnya kepikiran banget. Kadang saya kalau misalkan kerjaan udah numpuk banget nih, pokoknya pikiran saya udah mumet, itu saya kadang kemakan juga nggak inget kak, nggak inget sama sekali gitu tuh. Harus fokus. Kadang tahu itu tuh menyiksa diri saya sendiri gitu tuh, nggak boleh. Tapi gimana ya, kayak gabut aja gitu tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak bukan nggak bisa ngapa-ngapain dalam hal kerjaan gitu, tapi kayak yang ini harus selesaiin dulu gitu. Iya gitu. Kalau misalkan belum selesai, ya udah saya nggak makan gitu tuh. Oke, kakak bagus juga sih jalannya, tantangnya. Tapi
Tapi kita balik lagi ke pembatasan diri gitu. Dimana kakak kan ini mau perubahan ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mencoba ya untuk kita membatasi diri gitu. Kayak saya tahu efeknya kayak gini ke diri saya gitu. Jadi kakak bisa coba aja dulu gitu. Kalau emang itu tuh masih nggak bisa, jadi kita bisa cari solusi bareng-bareng dengan solusi yang lain gitu. Tapi kalau boleh tahu organisasi sampai malam juga ada? Ada Kak. Ada. Kalau misalkan rapatnya dari sore nggak selesai, pasti dilanjut lagi ke malam. Itu juga di organisasi boleh izin maksimal berapa kali? 3. Tiga. Ya. Oke. Kalau misalkan kamu udah mumet banget, udah pusing banget, apa yang kamu lakuin biasanya? Kalau kadang saya sempat mikir gitu tuh, apa saya berhenti aja ya di organisasi. Tapi kalau misalkan saya nggak ikut organisasi, saya nggak bakal tahu gitu tuh gimana Berjalannya dunia kampus gitu ya. itu kan. Oke. Nah, tadi kepikiran sempat berhenti organisasi ya. Tapi kamu tahu sisi positif dan negatifnya ketika kamu berhenti nih. Contohnya di organisasi. Kalau misalkan saya berhenti, ya tadi Ya. apa sih? Saya nggak bakal apa tadi? Nggak bakal tahu dunia kampus pakai Iya. gimana, benefit yang didapat kayak gimana Gitu tuh. Jadi nanti saya nggak punya Relasi teman gitu, gitu. relasi gitu. Kalau misalkan saya berhenti itu juga. Iya. Tapi kalau untuk melanjutkan Kalau untuk melanjutkannya, sisi positifnya, ya saya mendapatkan pelajaran baru gitu dalam organisasi tersebut. Oke, kita tanya lagi nih ke diri kamu, ke hati kamu bahkan ya, ke kakaknya. Gimana sih maunya gitu? Masih mau melanjutkan kah atau tidak? Tapi saya juga kalau misalkan saya keluar nih, saya nih udah dikasih tanggung jawab. Masa soal apa ya? Masa saya tinggalkan keluar, saya masuk dengan cara baik-baik. Masa keluarnya dengan kayak gini? Oke, kakak bagus sekali. Jadi kakak itu masih memahami tentang jawab kakak sendiri ya. Oke. Jadi keputusannya tetap melanjutkan organisasi. Kalau untuk kerja gimana? Kakak masih mau menjalaninya atau mau berhenti? Sebenarnya pengen berhenti, tapi saya mikir juga. Tadi kan saya juga setiap minggunya harus ngasih ke adik gitu. Terus saya bayar kuliah, kadang dari orang tua, maksudnya dari orang tua separuh gitu tuh, dari separuhnya dari saya gitu ya. Terus saya juga per bulan nih bayar kosan ya dari hasil kerja saya ini Kak gitu. Kalau misalnya saya nggak kerja, mau dapat dari mana nih uang gitu. Iya, keren sekali ya. Oke, jadi semua itu atas dasar kemauan kakak ya. Iya. Jadi nggak berhenti ya, melanjutkan. Oke. Berarti semua kegiatan itu atas dasar keinginan hati kakak Iya. ya. Kadang ya terpaksa ini sih, terpaksa gitu, terpaksa Karena keadaan. gitu tuh, karena keadaan kita tuh pokoknya intinya memaksakan keadaan gitu. Oke, yang penting terpenuhi lah ya gitu ya. Oke, kamu udah bagus banget kok Kak segitu untuk mengusahakan segalanya gitu. Jadi kita coba untuk membatasi dulu ya, dari hal terkecil dulu. Kayak contohnya kakak ngerjain tugas lah gitu. Dia bisa kan Jir? Ya. 1, 2, 3. Udah biarin mereka mah. Oke kakak, setelah kita, karena ini sudah masuk di kegiatan akhir konseling ya, bagaimana kesimpulan ataupun solusi yang udah kita cari bersama-sama yang kakak sampaikan? Jadi proses konseling yang dapat saya ambil dari mulai permasalahan saya yang terus-menerus menekan diri sendiri harus perfect, tidak merasakan kenyamanan di kehidupan saya, gitu kan. Jadi solusinya itu harus bisa membatasi diri sendiri, belajar mencintai, ya. Jadi
insya Allah gitu tuh saya akan mencobanya karena saya ingin ada perubahan gitu dalam hidup saya. Oke, baik kakak. Jadi kita sudah menemukan solusinya bareng-bareng ya. Bagaimana kakak ingin mencobanya di hari apa? Mungkin di minggu berapa ataupun pulang ini kakak akan mencobanya? Insya Allah pulang ini Secepatnya ya. Ya. Jadi untuk pembatasan diri ya. Ya. Oke. Saya malam ini insya Allah saya akan ngobrol diri sendiri. Oke, baik kakak. Jadi kita nanti bisa ketemu di minggu depan lagi ya, mengevaluasi pencapaian kakak setelah menemukan solusi ini. Oke, baik kakak, kita tutup ya pada akhir konseling ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kakak, bahkan untuk saya juga. Kita bertemu lagi di minggu depan ya kak. Oke, selamat mencoba ya, semoga bisa merubahnya. Doain ya kakak. Baik kakak, terima kasih ya. Sekali lagi saya apresiasi karena kakak udah mau datang ke sini. Berarti tandanya kakak tuh mau ada perubahan dalam diri kakak. Semoga bisa mencoba secepatnya ya. Semoga kita bisa tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Oke, terima kasih kakak. Mau di sini dulu ataupun mau langsung keluar? Nanti di luar aja kita ngobrol ya kak. Boleh, saya antar keluar ya. Ya. Dibawa aja minumnya.